Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang transportasi solusi layak awal dengan metode FAM dan solusi optimal MODI. Di sini kami beranggota yaitu yang pertama saya sendiri Dava Najwan Ramadan, yang kedua Genta Septi Ahirian, dan yang ketiga Syahrul Rizki Taufikullah. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu metode FAM. Pengertian dari metode FAM, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi, alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi. Yang pertama yaitu metode stepping stone, yang kedua metode MODI, dan yang ketiga metode FAM. Aturan metode transformasi solusi layak awal FAM, yaitu yang pertama, kurangi sel terendah nilainya dengan nilai terendah terhadap sel terendah pada baris selanjutnya. Terus kurangi sel terendah nilainya dengan nilai terendah terhadap sel terendah pada kolom selanjutnya. Pilih hasil pengurangan tertinggi dari baris atau kolom. Masukkan sebanyak mungkin ke sel yang nilainya terendah dan nilai pengurangannya terendah pada baris atau kolom yang hasilnya tertinggi. Terus yang keempat, pilih hasil pengurangan tertinggi lagi dengan menghapus hasil pengurangan sebelumnya. Yang kelima, ulangi sampai kebutuhan terpenuhi. Ini adalah contoh soal FAM. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal dengan menggunakan metode FAM. Yang pertama, kalian tentukan antara baris dan kolom dengan jumlah baris dan kolom yang paling kecil. Dengan contoh, kita menggunakan baris terlebih dahulu antara baris A, B, dan C. Cari yang paling terkecil adalah 7, dan yang terkecil kedua adalah 9. Maka dari itu kita kurangi antara 9 kurangi 7 adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Cari hal yang sama dengan baris pertama, antara baris terkecil dengan baris terkecil kedua, yaitu 8. Baris keduanya adalah 12. Maka dari itu kita kurangi 12 kurangi 8 adalah 4. Selanjutnya kita ulangi lagi sama halnya kayak yang tadi. Cari antara ini yang paling terkecil. Angka yang paling terkecil adalah 5 dengan angka terkecil kedua adalah 6. Maka dari itu 6 kurangi 5 adalah 1. Setelah kita menghitung baris, selanjutnya kita menghitung antar kolom. Kolom A, kolom B, dan C. Sama halnya dengan baris, kita tentukan antara masing-masing kolom ini yang paling kecil. Bisa disebutkan bahwa yang paling terkecil adalah 5 dan 7. Maka dari itu 7 kurangi 5 adalah 2. Yang B yang paling terkecil adalah 6, selanjutnya 9. 9 kurangi 6 adalah 3. Yang C sama halnya dengan yang B dan A. 12 kurangi 11 adalah 1. Setelah kita menghitung antara baris dan kolom, kita tentukan cari nilai yang paling terbesar atau jumlah yang paling terbesar dari masing-masing kita menghitung baris dan kolom. Yaitu kita yang paling besar adalah 4 ya, ini 4. Kita masuk ke tahap kedua. Ini kan adalah 4 ya. Nah, ini di baris ini sama. Setelah kita dapat ini angka 4, selanjutnya kita masuk ke dalam cari baris dengan angka yang paling terkecil, yaitu 8. Kita lihat ke dalam kebutuhan permintaan. Permintaan ini adalah 250. Sedangkan dari jumlah maksimalnya adalah 225. Maka dari yang ini kita masukkan ke dalam ini, sehingga didapatkan bahwa yang maksimal di baris kedua ini adalah kosong atau setelah habis. Maka dengan yang ini permintaannya masih kurang, yaitu 25 lagi.
Selanjutnya ulangi dengan hal yang sama seperti yang tadi telah dilakukan. Kita menghitung lagi antara baris dengan kolom. Yang ini sudah diisi, maka kita menghitung baris yang pertama adalah yang paling terkecil, yang kedua adalah 9 kurang 7 2. Selanjutnya kita menghitung baris yang ketiga yang 6 kurang 5 1 dengan kolom A dan C. 7 kurang 5 2, 12 kurang 11 1. Maka dari hasil yang tadi ini saya udah selanjutnya kita cari yang 3 ini adalah yang gede. Maka sesuai kebutuhan bahwa yang paling besar ini adalah 3 dan dari permintaan ini pengennya berapa? 150, maka ambil dari ini 110 dengan sisa di sini adalah 175. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu sisa dari tadi dengan baris yang ketiga dengan kolom yang ketiga. Ini adalah 1 dengan 1. Sisanya adalah, maka dari sisa tersebut kita masukin ke tahap akhir, yaitu di kolom C. Dari yang permintaannya adalah 350. Maka dari sini ini kosong, tidak ada yang mengambil, maka maksimalnya bawa ke sini dengan sisa yang ini kesinikan. Dengan setelah kita melakukan ini, kita bisa menghitung antara minim Z dari antar kolom masing-masing dengan dikalikan dengan jumlah dari ini. 7 dikali kosong, 9 kali kosong, 11 dikali 200, 8 dikali 225, 12 dikali 0, 12 dikali kosong, 5 dikali 25, 6 dikali 150, 13 kurangi 150. Maka hasil dari metode FAM ini dengan jumlah minim adalah 6975. Itulah contoh dari metode FAM. Baik, kita langsung ke metode MODI. Di sini ada pengertian metode MODI. Metode transportasi MODI, Modified Distribution Method, adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir, terminal solution. Metode MODI mirip dengan stepping stone. Hasil akhirnya akan tetap sama. Perlu diketahui, sebelum dapat mencari solusi akhir, biaya minimum baik dalam metode transportasi MODI maupun stepping stone diperlukan dicari atau dihitung terlebih dahulu solusi awal, initial solutionnya. Ciri khas dari metode MODI yang pertama yaitu pada MODI, perubahan biaya pada sel ditentukan secara matematis tanpa mengidentifikasi lintasan sel-sel kosong seperti pada metode stepping stone. Terus yang kedua, tambahkan kolom sisi kiri dengan simbol UI dan tambahkan baris teratas dengan simbol VJ. Dalam MODI mewakili nilai-nilai kolom baris yang harus dihitung untuk semua sel berisi pengalokasian dengan menggunakan formula, yaitu UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Nilai CIJ merupakan biaya transportasi barang sel IJ. Dan di sini ada contoh soal tentang metode MODI. Baik, saya Syarul akan memberikan contoh soal dari metode MODI, yaitu ini soalnya. Kita dapatkan ini sama soalnya seperti yang FAM, namun saya memakai cara yang barat tuh. Untuk MODI kita perlu inisialisasi antara baris dan kolomnya. Baris 1 U1, U2 dan seterusnya. Kolom 1 V1, kolom 2 V2 dan seterusnya. Untuk pertama-tama kita perlu mengetahui nilai dari tiap baris dan tiap kolomnya dengan cara penginisialisasi dari perpotongan yang ada value-nya. Misal U1 tambah V1, U2 tambah V1 dan seterusnya.
Ini kita ya, inilah yang kita dapatkan dari penginisialisasi tadi. Maka kita hanya perlu mengerjakannya. Untuk mengetahui nilai lain, maka perlu pemisalan U1 sama dengan 0. Jadi, yang kita dapatkan U1 tambah V1 sama dengan 7. Jadi, U1 sama dengan 0 tambah V1 sama dengan 7. V1-nya adalah 7. Untuk selanjutnya, sama seperti sebelumnya, karena V1-nya sudah dapat, maka kita dapatkan U2-nya adalah 1. Selanjutnya, U2 tambah V2, kita lakukan hal sama seperti tadi. U2-nya adalah 1, seperti pemisalan tadi. Maka V2-nya kita dapatkan 11. Untuk U2 tambah V3, U2-nya sama dengan 1, tambah V3 sama dengan 12, V3-nya 11. Untuk U3 tambah V3 sama dengan 13. U3 tambah V3, karena V3-nya 11 sudah didapatkan dari pemisalan sebelumnya, yaitu 11, maka U3-nya adalah 13. Hasil dari 13 kurang 11. Nah, untuk mengetahui kolom mana sih yang perlu kita pengoptimalan, hal pertama yang kita lakukan adalah cari kolom yang value-nya kosong. Lalu kita perlu masukkan ini ke rumus CI kurang UI kurang VI. Nah, B3 kita masukkan ke rumus tersebut. Maka inilah yang kita dapatkan. Nah, gunanya mencari U1 P2 tadi adalah untuk mencari pengoptimalan ini. B1 sama dengan min 2 dari rumus yang tadi saya sebutkan. C1 kita masukkan ke rumus yang sama. C1 kurang U1 kurang V3, 11 kurang 0 kurang 11 sama dengan 0. Nah, oh iya, untuk C1 adalah nilai yang ini, nilai transportasinya. Nah, untuk A3, CA3 kurangi U3 kurangi P1, maka hasil dari rumus tadi adalah min 4. Nah, A3 juga perlu pengoptimalan. Untuk B3 masukkan ke rumus yang sama. CB3 kurang U3 kurang V2 sama 6 kurangi 2 kurangi 11 sama 7. Karena di sini yang paling besarnya adalah B3, maka kita perlu pengoptimalan dari yang terbesar dulu, minnya. Nah, ini contoh pemisalan dari B3. Nah, pertama-tama kita perlu pemutaran dari B3 ke kolom lain yang memiliki value. Di sini untuk contoh kasusnya B2 ke C2 ke C3. Nah, ini kurang ini tambah ini. Oh ya, ini tambah 25 sama 25. Nah, 25 150 dikurangi 25, 125. 325 dikurang 25, maka 300. Nah, ini adalah hasil pengoptimalan dari B3. Selanjutnya A3. Oke, selanjutnya A3.
Kita lakukan hal sama perputaran seperti tadi. Ini adalah hasilnya. Ini tambah 25 sama dengan 25, 50 kurang 25, 25, 25 kurang 25, 0. Ini hasil dari A3. Untuk B1 lakukan hal sama. B1 tambah 25, 25, A1 kurangi 25, 175, 150 kurangi 25, 125. Ini hasil yang kita dapatkan. Nah, kita perlu mengecek lagi mana yang perlu pengoptimalan. Kita masukkan ke rumus yang awal. C1 kurang U1 kurang V3 sama dengan 0. Positif, tidak negatif, maka tidak perlu yang C1. B3. Yang B3 kita perlu karena ininya negatif, maka yang B3 nggak boleh kosong. Kita lakukan hal sama seperti perulangan yang sebelumnya. Ini B3 tambah 50, 50, 125 kurangi 50, 75, 300 kurangi 50, 250, 50 tambah 50, 100. Inilah adalah hasil dari yang kita dapatkan dari pengoptimalan dari B3. Cek lagi, untuk C1 tidak negatif, maka tidak perlu pengoptimalan lagi. Sekarang kita hanya perlu mengetahui minim Z-nya. 7 kali 125 tambah 9 kali 25, 11 kali 0 tambah 8 kali 50 dan seterusnya. Inilah yang kita dapatkan dan hasilnya 7.625. Ini adalah nilai yang paling optimal yang kita dapatkan dengan cara MODI. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.